Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang di Nur Hidayah Channel. Di sini kita akan belajar kimia secara daring. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Hai adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang sel volta. Nah, sel volta itu sendiri merupakan bagian dari sel elektrokimia. Sel elektrokimia merupakan salah satu cabang ilmu kimia yang mempelajari tentang aspek listrik pada proses kimia. Nah, di dalam sel elektrokimia itu terbagi menjadi dua, yaitu ada sel volta dan juga ada sel elektrolisis. Nah, persamaan untuk sel volta dan sel elektrolisis itu sendiri, yaitu mereka sama-sama menggunakan elektrode, yang mana elektrode itu terdiri dari katode, anode, dan juga larutan elektrolit. Kemudian, di dalam katodenya itu terjadi reaksi reduksi, sedangkan di dalam anodenya itu terjadi reaksi oksidasi. Sekarang kita masuk pada perbedaan antara sel volta dengan sel elektrolisis. Nah, perbedaan yang pertama, pada sel volta itu merubah energi kimia menjadi energi listrik. Energi kimia menjadi energi listrik. Kemudian, pada sel elektrolisis itu merubah energi listrik menjadi energi kimia. Membutuhkan energi listrik untuk menghasilkan suatu reaksi kimia. Nah, selanjutnya pada perbedaan yang kedua, pada sel volta itu reaksi redoksnya berlangsung secara spontan, yang artinya tidak memerlukan usaha atau energi yang lebih untuk menghasilkan energi listrik. Nah, untuk sel elektrolisis itu sebaliknya, dia memerlukan energi, yaitu energi listrik untuk terjadinya suatu reaksi kimia. Makanya reaksinya berlangsung secara tidak spontan. Selanjutnya, pada perbedaan yang ketiga, pada sel volta itu katodanya berkutub positif, sedangkan di anodanya berkutub negatif. Pada sel elektrolisis itu kebalikannya. Pada katoda dia berkutub negatif, sedangkan di anodanya dia berkutub positif. Masuk pada pembahasan utama kita, yaitu tentang sel volta. Sel volta itu terdiri dari dua wadah yang dihubungkan dengan yang namanya jembatan garam. Jika kalian perhatikan pada gambar, pada wadah yang sebelah kanan itu terdapat batang tembaga yang merupakan terjadinya katoda atau terjadinya reaksi reduksi yang memiliki kutub positif. Sedangkan untuk wadah yang di sebelah kiri itu terdapat batang seng yang merupakan anoda atau terjadinya reaksi oksidasi yang memiliki kutub negatif. Untuk reaksi yang terjadi di anoda yang memiliki kutub negatif itu terjadi reaksi oksidasi. Nah, yang mana antara Zn dan ZnSO4 ini yang mengalami oksidasi adalah si logam Zn. Logam Zn ini menghasilkan Zn2 positif larutan dan melepaskan 2 elektron. NO-nya sama dengan positif 0,76 volt. Kemudian, untuk reaksi yang terjadi di katoda berkutub positif itu terjadi reaksi reduksi. Nah, antara Cu dan CuSO4 yang mengalami reduksi adalah CuSO4 yang diwakili oleh Cu2 positif melepaskan 2 elektron menghasilkan Cu logam. NO-nya sama dengan positif 0,34 volt. Pada penjumlahan pada anoda dan katoda ini dihilangkanlah 2 elektronnya sehingga dihasilkan reaksi kimia Zn ditambah Cu2 positif menghasilkan Zn2 positif ditambah Cu. NO-nya atau energi listriknya itu sama dengan positif 1,1 volt. Jika kalian perhatikan, pada batang Zn itu lama-lama akan terkikis menjadi Zn2 positif. Sedangkan pada batang Cu itu akan terbentuk gumpalan-gumpalan logam Cu. Nah, dari sini didapatkan notasi selnya. Di sebelah kiri itu ada Zn menjadi Zn2 positif untuk anoda. Sedangkan di sebelah kanannya Cu2 positif menjadi Cu, itu untuk katodanya. Nah, di tengah-tengah ini ada garis 2, itu yang dinamakan dengan jembatan garam. Nah, jembatan garam ini dapat berupa gel elektrolit seperti NaCl, KCl, ataupun NaNO3. Untuk tugas yang pertama,
Berdasarkan gambar susunan volta atau sel galvani di bawah ini, yang manakah katode dan anodenya? Pembahasan selanjutnya yaitu tentang potensial reduksi standar yang dilambangkan dengan E0. Nah, jadi potensial reduksi standar itu adalah potensial listrik yang dihasilkan elektrode pada reaksi reduksi dalam keadaan standar, yaitu suhunya 25 derajat Celcius dengan tekanannya 1 atm. Karena dinamakan potensial reduksi, maka yang dibuat adalah reaksi reduksinya. Dilihat dari tabel, setengah reaksi reduksi di samping itu semakin mudah suatu unsur mengalami reduksi, maka E0-nya akan semakin besar atau semakin positif. Nah, tanda panahnya itu ke atas, berarti mudah tereduksi atau oksidatornya itu kuat. Berarti yang paling kuat itu adalah si F2. Nah, sedangkan tanda panah sebaliknya, yaitu tanda panah yang ke bawah, itu yang paling kecil E0-nya adalah Li, yang berarti mudah teroksidasi atau reduktornya kuat. Sehingga didapatkanlah rumus E0 sel sama dengan E0 katode dikurang E0 anode. Yang bertindak sebagai katode tadi itu adalah si Cu. E0-nya sama dengan 0,34 volt. Sedangkan yang bertindak sebagai anode tadi adalah si Zn. E0-nya sama dengan negatif 0,76 volt. Kenapa di sini negatif? Dikarenakan ini adalah reaksi reduksi. Maka dari itu reaksinya itu dibalik sehingga didapatkan negatif 0,76 volt sesuai dengan harga E0 yang berada di tabel potensial reduksi standar. Nah, suatu reaksi itu berlangsung spontan itu dilihat dari harga E0-nya. Apabila harga E0 selnya lebih dari 0, maka reaksi tersebut berlangsung spontan. Dan sebaliknya, apabila E0 selnya kurang dari 0, maka reaksinya berlangsung tidak spontan. Nah, dari tabel potensial reduksi tadi didapatkanlah deret. Nah, dari deret ini terdapat logam-logam, ada Li, K, Ba, Ca, Na sama dengan Au atau emas. Yang paling kiri itu disebut dengan reduktor kuat atau yang paling mudah teroksidasi. Sedangkan yang paling kanan itu adalah oksidator kuat yang artinya mudah untuk tereduksi. Nah, dari sini kita dapat tahu mengapa emas itu dijadikan perhiasan, karena emas ini tidak mudah untuk teroksidasi atau tidak mudah untuk berkarat. Selanjutnya, dari deret-deret ini kita dapat meramalkan reaksi itu berlangsung atau tidak. Didapatkanlah rumus logam 1 ditambah garam 1 menghasilkan logam 2 ditambah garam 2. Yang mana syarat berlangsungnya itu logam 1 itu terletak di sebelah kiri garam 1. Yang artinya logam 1 itu mudah tereduksi dibandingkan dengan logam si garam tadi. Contohnya yang pertama ada Ca ditambah ZnSO4 menghasilkan CaSO4 ditambah Zn, yang mana letak si Ca pada deret itu berada di sebelah kiri dari si Zn, maka dia dapat bereaksi. Sedangkan contoh yang kedua itu ada 2Na ditambah CuSO4 menghasilkan Na2SO4 ditambah Cu, yang mana Na itu berada di sebelah kiri dibandingkan si Cu yang berada di sebelah kanan, makanya reaksinya dapat berlangsung. Nah, contoh yang ketiga ada Cu dan FeS, yang mana Cu itu terletak di sebelah kanan dibandingkan si Fe, maka dari itu reaksinya tidak dapat berlangsung. Kemudian contoh yang keempat ada Al dan NaCl, yang mana letak Al itu berada di sebelah kanan dibandingkan si Na yang berada di sebelah kiri, maka reaksinya pun juga tidak dapat terjadi. Tugas kedua, diketahui Fe2 positif melepaskan 2 elektron menghasilkan Fe. E0 sama dengan negatif 0,44 volt. Al3 positif melepaskan 3 elektron menghasilkan Al. E0 sama dengan negatif 1,66 volt. Tentukan E0 sel dari kedua elektrode dan tentukan yang mana katode dan anodenya. Kegunaan sel volta. Nah, ada berbagai kegunaan sel volta dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu ada sel baterai kering, kemudian ada sel baterai alkalin, dan juga sel aki. Nah, untuk mempelajari tentang kegunaan sel volta tadi, kalian silahkan baca di bahan ajar yang telah Ibu berikan di Google Classroom. Nah,
Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat dan juga jangan lupa untuk mengerjakan tugas-tugas yang sudah Ibu berikan di pertengahan video ini. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.